Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada PPG PAI Daljab Batch 2 UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan diferensiasi based learning dan TIPEC. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pada pembelajaran hari ini, mari ketua kelas untuk dipimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi zidni ilma. Oke, untuk menambah literasi kita di dalam membaca Al-Quran, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Dimulai. A'udzu billahi. Shadaqallahul. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengecek dulu kesiapan kalian. Coba dicek dulu di laci kalian, ada sampahnya atau tidak. Kalau ada, silakan buang di depan. Kalau tidak ada, berarti sudah clear. Selanjutnya, disiapkan dulu buku tulisnya, silakan diletakkan di meja. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu Hilma Fodia, Syifa, Okta. Baik, terima kasih untuk yang sudah berangkat hari ini. Berarti yang tidak berangkat satu ya. Oke. Selanjutnya, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bermoderasi beragama dulu. Bersama-sama kita membaca Pancasila. Yuk, bareng-bareng. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Untuk lebih merefresh dalam pembelajaran hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Oke, ice breaking yang seperti biasa kita lakukan. Ya,
Konsentrasi. Salam semangat. Dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat belajar. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan satu pertanyaan pemantik sebelum Bapak mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Coba, pertanyaan Bapak adalah, siapa yang sudah kenal atau mengerti tentang kitab-kitab Allah? Oke, silakan jawab. Apa saja? Kitab Al-Quran, Kitab Al-Quran, kitab Injil, Injil, kitab Taurat, Taurat, kitab Zabur. kitab Zabur. Beri tepuk tangan. Oke, itu adalah pemantik awal. Karena pada pagi hari nanti kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, sebelum itu, Bapak ingin mengkaitkan terlebih dahulu bahwa pada semester yang lalu kalian sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya iman kepada Allah. Ini nyambung. Nah, yang selanjutnya ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum dari itu, mari siapkan HP-nya dulu. Kita akan asesmen awal dulu yang sudah Bapak share di grup dengan aplikasi Aku Pintar. Silakan dibuka dulu. Baik, sudah selesai? Ya, oke, coba yang tadi hasilnya auditori, coba ngacung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang hasilnya visual. Oke, yang hasilnya kinestetik. Oke, berarti itu adalah masing-masing gaya belajar kalian. Ada yang suka dengan auditori, ada yang suka dengan kinestetik, ada yang suka dengan visual, dan itu nanti sekaligus menjadi masing-masing kelompok. Berarti nanti ada 3 kelompok. Selanjutnya perhatikan, sebelum Bapak mengawali kembali, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 6 ya. Yang pertama, nanti peserta didik dapat mengidentifikasi konsep iman kepada kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna iman kepada kitab Allah secara mandiri dengan benar. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menentukan pembagian kitab kepada Rasul secara mandiri dengan baik. Selanjutnya, pada pemahaman bermakna ini ada 3. Setidaknya hasil daripada ini kalian dapat mengimplementasikan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan contoh yaitu membaca Al-Quran. Pada orientasi masalah ini, Bapak ingin tanya dulu, ada tidak yang sudah mengenal dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Sudah? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Maka keempat kitab inilah yang Allah turunkan kepada masing-masing Rasul. Nah, ini menjadi sumber masalah dulu karena banyak ada yang kurang paham. Nah, yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Terus Taurat itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Diturunkan pada bangsa Bani Israel, kaum Yahudi. Menggunakannya bahasa Ibrani dan diturunkan di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Nah, yang kedua, ini adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya. Terus pada abad ke-10 sebelum Masehi diturunkan untuk bangsa Bani Israel. Terus untuk
di bahasa Kipti dan di daerah Yerusalem. Yerusalem ini atau yang dinamakan yang sekarang adalah Palestina. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini diturunkan kitabnya pada abad ke 1 Masehi. Kalau yang tadi sebelum Masehi, tapi kalau yang Injil ini adalah 1 Masehi. Di mana? Di daerah Yerusalem. Terus menggunakan bahasa Suryani dan untuk kaum Nasrani. Kalau tadi untuk kaum Yahudi, tapi untuk Nabi Isa ini adalah tentang untuk kaum Nasrani. Yang terakhir adalah kitab yang untuk kita sebagai umat Islam adalah kitab Al-Quran. Diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi atau 611 sampai 632 Masehi, antara itu. Diturunkan ada di mana? Di Goa Hiro. Terletak ada jelas di Saudi Arabia. Menggunakannya bahasa apa? Dengan bahasa Arab yang sering kita bacakan. Terus khususnya juga untuk kaum muslim. Lah, inilah materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang kitab Taurat yang ada di YouTube. Kisah Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 138 dan 145. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa beserta Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka meninggalkan Mesir dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palestina. Di tengah perjalanan, tibalah Nabi Musa dan Bani Israel di suatu pemukiman penduduk. Terlihat bahwa penduduk di daerah itu masih menyembah patung berhala. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup melihat wujud Allah di dunia ini. Semoga kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang dapat bertemu langsung dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi video pembelajaran tentang ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Jadi sudah melihat bersama bahwa Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat ada di Bukit Tur Sina. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita bagi kelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Silakan yang auditori sebelah sana, visual sebelah sini, dan kinestetik sebelah sini. Silakan untuk dibagi kelompok. Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, kita cek dulu. Untuk yang kelompok auditori, sebelah mana? Oke, yang visual. Oke, yang kinestetik. Baik, setelah ini Bapak akan membagikan LKPD yang nanti harus kalian kerjakan di dalam masing-masing kelompok gaya belajarnya, ya. Jadi LKPD ini nanti kalau yang auditori yang tadi sudah Bapak jelaskan di depan dan Bapak sudah share di grup kita, ada di Google Slide sama di AnyFlip. Itu semua materi hari ini sudah Bapak share. Dan nanti kalian buka, masing-masing kelompok dibuka semua, ada yang AnyFlip dan ada yang di Google Slide untuk mencari bahan materi yang harus kalian kerjakan di sini. Ya. Untuk yang auditori, nanti menjawabnya
lain daripada LKPD, nanti membuat satu tulisan cerita pendek tentang salah satu kitab Allah. Boleh kitab Taurat, boleh kitab Injil, boleh kitab Zabur atau kitab Al-Qur'an. Itu auditori ya. Terus kalau yang visual, nanti kalian membuat satu poster dari aplikasi Canva. Ya, setelah kamu udah buat, nanti biar dicetak, nanti dipresentasikan. Itu ya, selain mengerjakan di LKPD tentang iman kepada kitab Allah. Terus untuk kinestetik, nah ini kinestetik ini adalah pembelajarannya lewat nanti bermain peran. Dan nanti kinestetiknya nanti dibagi. Siapa yang menjadi peran 1, peran 2, peran 3 selain mengerjakan LKPD ini. Ya, jadi nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab seputar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah paham semua tugasnya? Sudah jelas semua? Baik, ini LKPD-nya bagi. Baik, Bapak akan melakukan penilaian di masing-masing gaya belajar, baik dari auditori, visual, ataupun kinestetik. Setelah kalian sudah berdiskusi di masing-masing kelompok, ini saatnya untuk menyajikan hasil karya atau presentasi masing-masing kelompok. Silakan yang pertama dari kelompok auditori dulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan cerita pendek tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat di balik kitab Al-Quran. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Ahmad. Sejak kecil, Ahmad sudah diajarkan oleh ibunya untuk selalu membaca Al-Quran. Setiap sore, mereka berdua duduk di beranda rumah, menikmati semilir angin sambil membaca ayat-ayat suci. Ahmad sangat menyukai keindahan kata-kata dalam Al-Quran. Namun, ia belum sepenuhnya memahami makna di balik setiap ayat. Suatu hari, desa mereka dilanda musibah banjir bandang. Banyak rumah warga yang rusak dan harta benda hanyut terbawa arus. Ahmad dan keluarganya juga terkena dampak bencana ini. Rumah mereka terendam dan sebagian besar perabotan rusak. Ahmad merasa sedih dan putus asa. Di tengah kesedihannya, Ahmad teringat akan ayat-ayat Al-Quran yang pernah ia baca. Ia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ahmad mencoba untuk bersabar dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Silakan barangkali ada yang mau feedback. Oke, silakan dari kelompok visual. Silakan. Bacakan ayat tentang kesabaran di dalam kitab pendek itu. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as
sabirin. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Baik, sekarang kelompok 2 atau kelompok visual yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil karya kami dari Canva. Kitab Taurat diturunkan untuk Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk Bani Israel dan memiliki bahasa Ibrani. Diturunkan di Bukit Tursina. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam abad ke-10 sebelum Masehi. Bani Israel bahasa Kipti Yerusalem. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam abad ke-1 Masehi, kaum Nasrani bahasa Suryani Yerusalem. Kitab Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW abad ke-7 Masehi untuk kaum Islam, bahasa yang digunakan bahasa Arab di Gua Hiro. Sekian presentasi dari kami, barangkali ada yang memberikan feedback, silakan. Oke, silakan Rafael. Gua Hiro terletak di daerah mana? Silakan dijawab. Saudi Arabia. Di Saudi Arabia. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik. Silahkan untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan memperagakan iman kitab-kitab Allah. Kalian ada yang tahu nggak ada berapa kitab-kitab Allah? Saya tahu. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Oh iya, kalau begitu kitab Taurat penjelasannya apa ya? Kan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk kaum Yahudi dengan bahasa Ibrani di Bukit Tursina. Oh iya, aku paham sekarang. Terus kalau kitab Injil ada yang tahu nggak? Oh iya, saya tahu. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi untuk kaum Nasrani. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani di daerah Yerusalem. Selanjutnya ada yang memberikan feedback. Oke, silakan. Siapa yang menemani Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan kitab Taurat? Oke, siapa? Nabi Harun alaihi salam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Baik, setelah tadi sudah presentasi masing-masing dan hasil sudah baik, sebelum itu silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing karena Bapak akan memberikan tes asesmen formatif yang dimana untuk mengukur kemampuan kalian selama tadi sudah mendapat materi dan presentasi masing-masing ke kelompok. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kalian mengerjakan tes asesmen formatif sebagai alat ukur sudah sampai mana kalian memahami tentang materi iman kepada kitab-kitab
Allah yang tadi sudah mengerjakan LKPD-nya dan juga maju presentasi masing-masing kelompok ya. Silakan link ini sudah Bapak bagi di grup kita, silakan diklik dan silakan dikerjakan. Setelah kalian menyelesaikan tes asesmen formatif melalui Google Form, Bapak akan melakukan refleksi pembelajaran melalui aplikasi Quizzes yang telah Bapak kirim di grup. Silahkan dibuka linknya dan silahkan dikerjakan. Setelah kalian sudah selesai mengerjakan Quizzes, untuk di poin terbanyak di situ tertera ya, ada Anissa, Aida, Asyifa, dan Okta. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Setelah ini, Bapak akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, ya, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu tugas kita sebagai orang Muslim. Dan di dalam iman kepada kitab Allah bahwa ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Masing-masing memiliki nama Rasul yang diberikan tugasnya. Ya, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kalau kitab Zabur, kalau kitab Injil, kalau Al-Quran, itulah nama Rasul yang mendapatkan masing-masing kitab yang diberikan oleh Allah. Selain kesimpulan, Bapak ingin mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, hasil asesmen awal tadi lewat Google Form. Kalian sudah nilainya bagus-bagus, tetapi tadi ada beberapa anak nilai yang nilainya masih di bawah KKM. Ya, selain daripada itu, mengevaluasi hasil presentasi yang tadi. Seharusnya tadi terutama yang di kinestetik harusnya lebih bersemangat ketika ada dialog peran satu sama lain, ekspresinya ceria. Tapi tidak bagus. Ya, sudah memberikan tanggapan satu sama lain, ada obrolannya, tapi hanya kurang semangat saja. Ya, terus untuk yang di kelompok visual sudah bagus sekali dari kanvanya, hasilnya dan hasilnya sangat memuaskan. Dan untuk di auditori juga catatannya bagus, cara mengambil kalimat yang baik. Ya, jadi sudah clear semuanya, tinggal hanya untuk peningkatan kalian. Oke. Selanjutnya, untuk terutama bagi siswa yang masih di bawah KKM, sebagai tindak lanjutnya bagi yang nilai di bawah KKM, nanti kalian di rumah membaca kembali tentang materi iman kepada kitab Allah dan mengerjakan tugas yang telah Bapak share di grup. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dan bagi yang sudah di atas KKM, nanti kalian mengerjakan pengayaannya. Apa itu pengayaannya? Nanti kalian membaca tentang Mushaf Utsmani, minggu depan kita presentasikan kembali. Nah, sebelum itu Bapak ingin merefleksikan bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Seru?
Alhamdulillah. Oke, semuanya senang, bahagia hari ini dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Terus kira-kira apa saja materi yang telah kalian peroleh hari ini tentang kitab, yaitu kitab Taurat, kalau kitab Taurat untuk Nabi Musa, kalau kitab Zabur untuk Nabi, kalau kitab Injil, kalau Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Oke, berarti kalian fokus dengan materi hari ini. Dan selanjutnya, pertemuan depan kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dan bagaimana cara kita mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Sebelum dari itu, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.